Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sausan Putri Risti dengan NIM 2348201089. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anabolisme. Pengertian anabolisme. Anabolisme adalah proses sintesis atau penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana secara bertahap. Proses ini membutuhkan energi dari luar, seperti energi cahaya. Contohnya yaitu adalah fotosintesis. Pengertian fotosintesis. Fotosintesis adalah proses biokimia pembentukan zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Selain tumbuhan berkalori tinggi, makhluk hidup non-klorofil lain yang berfotosintesis adalah alga dan beberapa jenis bakteri. Organisme ini berfotosintesis dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air, serta bantuan energi cahaya matahari. Pada tanaman alga dan cyanobactery, fotosintesis dilakukan dengan memanfaatkan karbon dioksida dan air, serta menghasilkan produk buangan oksigen. Pada tumbuhan alga dan cyanobactery, dilakukan dalam suatu rangkaian reaksi yang disebut siklus Calvin. Namun, rangkaian reaksi yang berbeda ditemukan pada beberapa bakteri, misalnya siklus Krebs terbalik pada chlorobium. Proses fotosintesis. Tumbuhan bersifat autotrof. Autotrof artinya dapat mensintesis makanan langsung dari senyawa anorganik. Tumbuhan menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan gula dan oksigen yang diperlukan sebagai makanannya. Berikut ini adalah persamaan reaksi fotosintesis yang menghasilkan glukosa. 6H2O ditambah 6CO2 ditambah cahaya menjadi C6H12O6 atau glukosa ditambah 6O2. Proses ini berlangsung melalui respirasi seluler yang terjadi baik pada hewan maupun tumbuhan. Secara umum, reaksi yang terjadi pada respirasi seluler berkebalikan dengan persamaan di atas. Pada respirasi, gula dan senyawa lain akan bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi kimia. Tumbuhan menangkap cahaya menggunakan pigmen yang disebut klorofil. Cahaya akan melewati lapisan epidermis tanpa warna dan yang transparan, menuju mesofil, tempat terjadinya sebagian besar proses fotosintesis. Permukaan daun biasanya dilapisi oleh kutikula dari lilin yang bersifat anti air untuk mencegah terjadinya penyerapan sinar matahari atau penguapan air yang berlebihan. Selanjutnya yaitu adalah tahapan fotosintesis. Yang pertama yaitu adalah reaksi terang. Reaksi terang adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2. Reaksi ini memerlukan molekul air dan cahaya matahari. Proses diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen sebagai antena. Reaksi terang melibatkan dua fotosistem yang saling bekerja sama, yaitu adalah fotosistem 1 dan fotosistem 2. Ini adalah gambar proses reaksi terang. Mekanisme reaksi terang diawali dengan tahap di mana fotosistem 2 menyerap cahaya matahari sehingga elektron klorofil pada PS2 tereksitasi dan menyebabkan muatan menjadi tidak stabil. Untuk menstabilkan kembali, PS2 akan mengambil elektron dari molekul H2O yang ada di sekitarnya. Molekul air akan dipecahkan oleh ion mangan yang bertindak sebagai enzim. Hal ini akan mengakibatkan pelepasan H+ di lumen tilakoid. Selanjutnya, PS2 akan mereduksi plastokuinon membentuk PeKi-H2. Plastokuinon merupakan molekul kuinon yang terdapat pada membran lipid bilayer tilakoid. Plastokuinon ini akan mengirimkan elektron dari PS2 ke suatu pompa H+ yang disebut sitokrom B6F kompleks. Sitokrom B6F kompleks berfungsi untuk membawa elektron dari PS2 ke PS1 dengan mengoksidasi PeKiH2 dan mereduksi protein kecil yang sangat mudah bergerak dan mengandung tembaga yang dinamakan plastosianin. Kejadian ini juga menyebabkan terjadinya pompa H+ dari stroma ke membran tilakoid. Yang kedua adalah reaksi gelap.
Reaksi gelap adalah reaksi pada fotosintesis yang berlangsung di dalam stroma dan tidak memerlukan cahaya matahari sebagai sumber energinya. Reaksi gelap pada tumbuhan dapat terjadi melalui dua jalur, yaitu siklus Calvin-Benson dan jalur Hertzsprung. Siklus Calvin-Benson. Mekanisme siklus Calvin-Benson dimulai dengan fiksasi CO2 oleh ribulosa disfosfat karboksilase atau RUBP membentuk 3-fosfogliserat. RUBP merupakan enzim allosetrik yang distimulasi oleh 3 jenis perubahan yang dihasilkan dari pencahayaan kloroplas. Pertama, reaksi dari enzim ini distimulasi oleh peningkatan pH. Jika kloroplas diberi cahaya, ion H+ ditranspor dari stroma ke dalam tilakoid menghasilkan peningkatan pH stroma yang menstimulasi enzim karboksilase. Terletak di permukaan luar membran tilakoid. Yang kedua, reaksi ini distimulasi oleh Mg2+ yang memasuki stroma daun sebagai ion H+ jika kloroplas diberi cahaya. Ketiga, reaksi ini distimulasi oleh NADPH yang dihasilkan oleh fotosistem 1 selama pemberian cahaya. Yang kedua yaitu adalah siklus Hertzsprung. Berdasarkan cara produksi glukosa, tumbuhan dapat dibedakan menjadi tumbuhan C3 dan C4. Tumbuhan C3 merupakan tumbuhan yang berasal dari daerah subtropis. Tumbuhan ini menghasilkan glukosa dengan pengolahan CO2 melalui siklus Calvin, yang melibatkan enzim Rubisco sebagai penambat CO2. Tumbuhan C3 memerlukan 3 ATP untuk menghasilkan molekul glukosa. Namun, ATP ini dapat terpakai sia-sia tanpa dihasilkannya glukosa. Hal ini dapat terjadi jika ada fotorespirasi di mana enzim Rubisco tidak menambat CO2 tetapi menambat O2. Tumbuhan C4. Tumbuhan C4 adalah tumbuhan yang umumnya ditemukan di daerah tropis. Tumbuhan ini melibatkan 2 enzim di dalam pengolahan CO2 menjadi glukosa. Selanjutnya yaitu adalah faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis. Yang pertama yaitu adalah konsentrasi karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida di udara, makin banyak jumlah bahan yang dapat digunakan tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis. Yang kedua yaitu adalah suhu. Enzim-enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis hanya dapat bekerja pada suhu optimalnya. Umumnya laju fotosintesis meningkat seiring dengan meningkatnya suhu hingga batas toleransi enzim. Yang ketiga yaitu adalah kadar air. Kekurangan air atau kekeringan menyebabkan stomata menutup, menghambat penyerapan karbon dioksida sehingga mengurangi laju fotosintesis. Yang keempat yaitu adalah fotosintat atau hasil fotosintesis. Jika kadar fotosintat seperti karbohidrat berkurang, laju fotosintesis akan naik. Bila kadar fotosintat bertambah atau bahkan sampai jenuh, laju fotosintesis akan berkurang. Yang kelima yaitu adalah tahap pertumbuhan. Penelitian menunjukkan bahwa laju fotosintesis jauh lebih tinggi pada tumbuhan yang sedang berkecambah ketimbang tumbuhan dewasa. Hal ini mungkin dikarenakan tumbuhan berkecambah memerlukan lebih banyak energi dan makanan untuk tumbuh. Yang keenam yaitu adalah cahaya. Dalam proses fotosintesis, tanaman tidak dapat memanfaatkan semua pancaran radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi, tetapi hanya radiasi dengan panjang gelombang 340 sampai 760 radiasi tampak atau PAR yang dimanfaatkan. Spektrum cahaya tampak yang paling efektif dimanfaatkan oleh tanaman hijau untuk melakukan proses fotosintesis adalah cahaya merah dan cahaya biru. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.